Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar apa itu pecahan. Nah, sebelumnya kita harus mengenal apa itu pecahan. Nah, di sini kita memiliki gambar satu kue yang dipotong menjadi dua, di mana potongan tersebut disebut dengan 1/2. Lalu dari dua potongan tersebut kita potong lagi menjadi 4 bagian. Nah, satu potongan bagiannya itu disebut dengan 1/4. Nah, pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2, di mana angka 1 sebagai pembilang dan angka 2 sebagai penyebut. Contoh lain yaitu 7/5, di mana 7 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Nah, selanjutnya ada pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Nah, pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Contohnya yaitu 1/2, 2/4, dan 4/8. Jadi seperti tingkatan dari 1/2 itu sendiri. Nah, selanjutnya ada contoh mengubah 3/5 menjadi pecahan senilai berpenyebut 10. Nah, kita harus mengubah penyebutnya 5 menjadi 10, yaitu caranya dengan dikalikan 2. Sehingga 3 dikali 2 dan 5 dikali 2 hasilnya yaitu 6/10. Contoh lain yaitu mengubah 6/12 menjadi pecahan senilai berpenyebut 6. Nah, angka 12 penyebutnya harus kita ubah menjadi angka 6. Caranya yaitu dengan dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2, lalu 12 dibagi 2. Hasilnya yaitu 3/6. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa apakah kedua pecahan senilai atau tidak. Contohnya yaitu 2/4 dan 3/6. Cara memeriksanya yaitu kita lakukan perkalian silang, yaitu 2 kali 6 yang hasilnya 12 dan 3 kali 4 yang hasilnya 12. Nah, karena hasil perkaliannya sama yaitu 12, maka kedua pecahan tersebut disebut senilai. Selanjutnya ada pecahan biasa, yang dimana itu merupakan jenis-jenis dari pecahan. Nah, apa sih pecahan biasa itu? Pecahan biasa adalah suatu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya seperti sebelumnya, yaitu 1/2, di mana angka 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Nah, pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut disebut dengan pecahan murni. Seperti contohnya 1/2, 3/5, 4/8, dan 6/12. Di mana angka pembilangnya yaitu 1, 3, 4, dan 6 kurang dari angka penyebutnya. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan pecahan sederhana, seperti contoh 1/2, di mana angka tersebut tidak dapat dibagi lagi dengan angka berapapun, kecuali angka 1. Nah, selanjutnya ada pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari satu bagian bilangan dan satu bagian pecahan biasa. Contohnya adalah 1 3/4, 2 1/6, 3 3/4, dan 4 3/5. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya adalah pecahan 11/6. Kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Cara pengerjaannya yaitu kita lakukan pembagian seperti biasa, di mana 11 dibagi dengan 6. Nah, perkalian dari 6 yang mendekati 11 yaitu adalah 1. Lalu kita tulis angka 1 di atas, dan 6 dikali 1 adalah 6. Selanjutnya, 11 dikurangi dengan 6, yaitu 5. Nah, kita lakukan sampai tidak dapat dibagi lagi dengan 6. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil, yaitu angka 1, 5, dan 6 yang sudah ditandai. Nah, selanjutnya cara menulis pecahan campurannya, yaitu kita tuliskan 1 di tengah, angka 5 sebagai pembilang, yaitu di atas, dan angka 6 sebagai penyebut, itu di bawah. Sehingga hasilnya adalah 1, 5/6. Nah, selanjutnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya, yaitu 2, 7/8. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu kita lakukan perkalian dan pertambahan. Pertama-tama, 2 dikali dengan 8, yang hasilnya adalah 16. Lalu selanjutnya 16 kita tambahkan dengan pembilangnya yaitu 7. Jadi 16 tambah 7, yang hasilnya adalah 23. Lalu kita tuliskan angka 23 sebagai pembilang, lalu angka 8 sebagai penyebutnya. Jadi 23/8. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu desimal.
Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Nah, di sini kita memiliki angka 7 yang kita dapat jadikan ribuan, ratusan, puluhan, satuan, lalu di belakang tanda koma yaitu persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan, yang dimana makin ke kanan nilai tempat semakin kecil. Contohnya adalah jika kita mengambil angka satuan yaitu 7,7 atau puluhan yaitu 77,7 dan seterusnya. Selanjutnya, menulis bilangan desimal. Nah, tanda koma pada bilangan desimal menunjukkan bahwa bilangan tersebut bukanlah bilangan bulat. Nah, contohnya 1/10, di mana bilangan penyebutnya itu 10, sehingga angka desimal di belakang koma yaitu 1. Sehingga kita tuliskan yaitu 0,1. Selanjutnya ada 15/100, karena penyebutnya 100, sehingga bilangan desimalnya ada 2 atau angka di belakang komanya ada 2. Sehingga kita tuliskan 0,15. Nah, selanjutnya ada 3/100, karena penyebutnya 100, seperti tadi, sehingga angka desimal atau angka di belakang koma ada 2, sehingga kita tuliskan 0,03. Nah, selanjutnya ada 0,001. Nah, di sini angka desimal atau angka di belakang koma ada 3, sehingga kita dapat tuliskan untuk menjadi pecahan yaitu 1/1000. Selanjutnya, kita akan belajar mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Nah, yang pertama, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Ada dua cara. Cara yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya adalah 1/4. Kita harus ubah angka 4 menjadi angka 100. Nah, caranya adalah dengan dikalikan 25, sehingga 1 dikali 25 dan 4 dikali 25. Hasilnya adalah 25/100 yang dapat kita tuliskan desimalnya, angka desimal, yaitu menjadi 0,25. Nah, cara yang kedua adalah kita melakukan pembagian pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Nah, karena angka 1 tidak bisa dibagi 4, sehingga ditambahkan 0 di belakang 1, dan menulis angka 0, di atas sebagai hasil pembagi. Nah, lalu kita lakukan seperti pembagian seperti biasa sampai habis. Yang selanjutnya kita mendapatkan hasil yaitu 0,25. Nah, karena yang merupakan hasilnya adalah 1/4. Selanjutnya, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Di sini terdapat dua cara. Cara yang pertama yaitu memisahkan bagian bilangan bulat dan bagian pecahan, kemudian mengubah bagian pecahan menjadi bentuk desimal. Pertama-tama, pisahkan bagian bilangan bulat dan bagian pecahan lebih dulu. Seperti pada pecahan campuran 1/3/5, kita pisahkan menjadi 1 ditambah 3/5. Lalu penyebutnya 5 kita ubah menjadi 10, yaitu dengan dikalikan 2. Lalu kita akan mendapatkan hasil 6/10. Nah, karena penyebutnya 10, sehingga bentuk desimalnya yaitu 0,6. Yang selanjutnya ditambahkan dengan 1, jadi hasilnya adalah 1,6. Cara yang kedua yaitu mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Pertama, kita akan ubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa lebih dulu, yaitu 1/3/5 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1 dikali 5, yaitu 5, lalu kita tambahkan dengan 3, sehingga hasilnya yaitu adalah 8/5. Nah, selanjutnya, angka penyebutnya 5, kita ubah menjadi 10, yaitu dengan cara dikalikan 2, sehingga kita akan mendapatkan hasil 16/10. Nah, karena penyebutnya 10, sehingga angka desimal atau angka di belakang koma, yaitu ada 1, sehingga hasilnya yaitu 1,6. Selanjutnya, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan lain. Caranya dengan mengubah angka di belakang koma menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian menyederhanakannya. Contohnya yaitu kita akan mengubah 0,25 menjadi pecahan biasa. Nah, karena angka desimalnya atau angka di belakang komanya ada 2, sehingga untuk menjadi pecahan kita tuliskan 25/100. Nah, selanjutnya kita akan menyederhanakannya, yaitu dengan cara dibagi dengan 25, sehingga akan mendapatkan pecahan yang paling sederhana, yaitu 1/4.
Jadi 0,25 sama dengan 1 per 4. Ada juga contoh lain, yaitu kita akan mengubah 1,2 menjadi pecahan campuran. Nah, 1,2 angka desimal yaitu 1, sehingga kita tuliskan 12 per 10. Nah, selanjutnya 12 per 10 ini masih dapat kita sederhanakan, yaitu dengan cara dibagi dengan 2. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasil 6 per 5, di mana 6 per 5 ini kita akan lakukan pembagian seperti sebelumnya, sehingga kita akan mendapatkan hasil pecahan campuran, yaitu 1 per 5. Jadi 1,2 sama dengan 1 per 5. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu persen. Persen artinya per 100, nama persen adalah seperti itu. Bentuk persen didapatkan dari pecahan senilai dengan nilai penyebut 100. Nah, contohnya adalah 1 per 2. Nah, penyebutnya yaitu 2, kita harus jadikan sebagai 100. Nah, caranya yaitu dengan dikalikan 50, sehingga kita dapatkan hasil yaitu 50 per 100. Nah, 50 per 100 ini disebut sebagai 50%. Contoh lain juga 3 per 4, yang penyebutnya dikalikan dengan 25 agar menjadi 100, sehingga kita mendapatkan hasil 75 per 100, yang disebut dengan 75%. Selain itu juga ada contoh lain, yaitu 9 per 10. Nah, di mana penyebutnya dikalikan 10 agar menjadi 100, sehingga mendapatkan hasil yaitu 90 per 100, yang disebut juga dengan 90%. Selanjutnya yaitu mengubah bentuk pecahan menjadi persen. Seperti contoh sebelumnya, yaitu 1 per 2 kita akan ubah menjadi persen, di mana penyebutnya 2 dikalikan dengan 50 untuk menjadi 100. Nah, sehingga akan mendapatkan hasil 50 per 100 atau 50%. Nah, jadi 1 per 2 sama dengan 50%. Selanjut, contoh lain, yaitu ubahlah 3 1 per 4 menjadi persen. Nah, caranya yaitu 3 1 per 4 kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 3 dikali 4 lalu ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 13 per 4. Nah, penyebutnya 4 untuk menjadi 100 yaitu dikalikan dengan 25, sehingga kita akan mendapatkan hasil yaitu 325 per 100 atau 325%. Jadi, 3 1 per 4 sama dengan 325%. Selanjutnya, mengubah bentuk persen menjadi pecahan. Nah, contohnya adalah ubahlah 25% menjadi pecahan biasa. Cara penyelesaiannya yaitu 25% yang dapat dijadikan pecahan biasa yaitu 25 per 100. Nah, lalu kita akan sederhanakan yaitu dengan cara dibagi dengan 25, sehingga kita akan mendapatkan hasil 1 per 4. Jadi 25% sama dengan 1 per 4. Nah, contoh lain yaitu kita akan mengubah 120% menjadi pecahan campuran. Pertama-tama, untuk 120% kita jadikan pecahan biasa, yaitu 120 per 100. Nah, lalu kita akan sederhanakan. Caranya dengan dibagi dengan 20. Nah, lalu kita akan mendapatkan hasil pecahan biasa, yaitu 6 per 5. Nah, untuk menjadikan pecahan campuran, kita akan melakukan pembagian seperti cara sebelumnya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasil, yaitu 1 per 5. Jadi, 120% sama dengan 1 per 5. Selanjutnya, yaitu kita akan mengubah bentuk persen menjadi bentuk desimal. Contohnya, yaitu kita akan mengubah 124% dan 42% menjadi bentuk desimal. Nah, cara penyelesaiannya yaitu 124% yang sama dengan 124 per 100, di mana penyebutnya 100, sehingga angka di belakang koma atau angka desimal yaitu ada 2, sehingga kita tulis 1,24. Nah, selanjutnya untuk yang 42% yaitu sama dengan 42 per 100. Karena penyebutnya 100, sehingga angka desimal atau angka di belakang koma ada 2. Lalu kita dapat tuliskan 0,42. Jadi 124% sama dengan 1,24. Dan 42% sama dengan 0,42. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pembulatan bilangan. Nah, pembulatan ke atas kita lakukan jika angkanya yaitu 5 atau lebih. Nah, sedangkan pembulatan ke bawah kita lakukan jika angkanya lebih kecil dari 5. Nah, pembulatan bilangan ini ada 4. Yang pertama yaitu pembulatan kesatuan terdekat. Contohnya yaitu 2,2, karena angka 2
lebih kecil dari 5, kita lakukan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi 2. Adapun contoh lain, yaitu 3,7. Karena angkanya 7, yaitu di atas lebih atau lebih dari 5, kita bulatkan ke atas, menjadi 4. Nah, yang kedua, yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, contohnya yaitu 54, di mana angka 4 yaitu kurang dari 5, sehingga kita lakukan pembulatan ke bawah, yaitu menjadi 50. Dan selanjutnya, ada contoh lain, yaitu 25. Karena angkanya 5, sehingga kita lakukan pembulatan ke atas, yaitu menjadi 30. Nah, yang ketiga, yaitu pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, contohnya, yaitu 347. Karena angka puluhannya, yaitu 4, berada di bawah dari 5 atau lebih kecil dari 5, sehingga kita bulatkan menjadi 300. Nah, contoh lain yaitu 276. Karena angka puluhannya, yaitu angka 7, lebih dari 5, sehingga kita lakukan pembulatan ke atas, sehingga hasilnya menjadi 300. Nah, yang keempat, ada pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, contohnya yaitu 1250. Nah, karena angka ratusannya yaitu 2, berada di bawah dari 5 atau lebih kecil dari 5, sehingga kita bulatkan ke bawah menjadi 1000. Contoh lain yaitu 3640. Karena angka ratusannya yaitu 6, lebih dari 5, sehingga kita lakukan pembulatan ke atas, yaitu menjadi 4000. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai penaksiran hasil operasi hitung bilangan. Nah, caranya yaitu dengan memperkirakan hasil operasi hitung, dengan terlebih dahulu membuatkan bilangan-bilangan ke nilai tempat yang dibutuhkan. Nah, contohnya yaitu kita akan menaksir 9085 ditambah dengan 899 ke ratusan terdekat. Nah, caranya yaitu kita ubah 9085 ke ratusan terdekat, yaitu kita akan memperhatikan puluhannya, yaitu angkanya adalah 8. Nah, karena angkanya 8, yaitu di atas atau lebih dari 5, kita bulatkan menjadi 9100. Nah, selanjutnya 899, karena angkanya 9, yaitu di atas atau lebih dari 5, kita bulatkan menjadi 900. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan, yaitu 9100 ditambah dengan 900, sehingga hasilnya adalah 10.000. Mohon maaf. Jadi, taksiran dari 9085 ditambah 899 adalah 10.000. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.